Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Riansa. Saya dari kampus STMI Kami Kriau, Pekanbaru. Saya kelas TI 2A, jurusan Teknik Informatika. Oke, di sini saya ingin membuat proyek tugas UAS Keamanan Informasi Digital dengan membuat tutorial video tentang Security Operating System atau keamanan sistem operasi. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, langsung saja kita masuki pada cara yang pertama, yaitu memberi password login serta mengaktifkan fitur lock sistem otomatis pada laptop atau PC Anda. Dengan memberikan password login pada sistem kita, maka seseorang tidak bisa masuk atau login tanpa memasukkan password yang kita buat. Jadi, data-data kita lebih aman dari orang-orang yang ingin melihat atau bahkan mengambil dari data kita itu sendiri. Dengan cara klik kanan pada Windows, kemudian Control Panel, kemudian pilih User Account, kemudian pilih Make Change to My Account in PC Setting, kemudian pilih Sign In Option, kemudian pilih pada bagian password, kemudian klik Add. Kemudian, masukkan password dengan sesuai Anda. Maksudnya, sesuai yang Anda inginkan. Saya sarankan, buatlah password sekuat mungkin agar tidak mudah dibobol oleh para pelaku kejahatan cybercrime. Buatlah password yang kuat dengan cara memasukkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kita masukkan password. Oke, di sini saya akan mencontohkan membuat passwordnya yang mudah saja, karena ini sebagai tutorial. Di sini saya akan membuat passwordnya yaitu 1234. Kemudian re-enter password, kita masukkan kembali passwordnya 1234. Kemudian password hint, kita buat saja A, B, C, D. Oke, kemudian klik next jika sudah selesai. Kemudian klik finish. Selesai. Kita sudah selesai membuat passwordnya. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat lock system otomatis. Jadi maksudnya jika kita sedang mengerjakan tugas, tetapi jika kita ingin pergi ke toilet terlebih dahulu dengan tidak mematikan komputer kita, atau kita lupa mematikan komputer kita, menselipkanlah. Jadi kita tidak perlu kembali untuk menselipkan komputer kita karena sudah kita atur fitur yaitu lock system secara otomatis. Maka laptop tersebut atau PC Anda akan log out sendiri dan akan meminta login kembali. Yaitu dengan caranya klik kanan, kemudian pilih personalize, kemudian pilih pada lock screen, scroll ke bawah, kemudian pilih screensaver setting. Kemudian pilih pada ini. Kita bisa klik tanda panah ke bawah ini. Pilih saja terserah. Mau 3D, blanks. Blanks dia gambarnya hitam. Kita pilih bubbles saja. Kita pilih my face. Terserah Anda mau pilih yang mana, asalkan jangan none. None artinya tidak ada. Pilih saja 3D text. Kemudian pilih waktunya, kita buat 1 menit. Jika 1 menit tidak digunakan, maka laptop akan mati. Bukan mati sih, dia akan seperti log out gitu. Dia akan keluar sendiri dan akan meminta login dengan memasukkan password yang kita buat tadi. Kemudian klik play, kemudian OK. Oke, jika sudah selesai, kita tunggu sampai 1 menit, maka kemudian laptop kita akan mati. Oke, dia sudah keluar. Kemudian kita pencet
sembarang aja. Nah, kemudian dia meminta password kembali untuk sebagai loginnya. Kita masukkan tadi passwordnya 1234, kemudian enter. Oke, kemudian jika kita ingin menghilangkan password tersebut yang sudah kita buat tadi, maka kita bisa lakukannya dengan cara klik kanan pada Windows, kemudian Control Panel, kemudian User Account, kemudian pilih Make Change to My Account in PC Setting, kemudian pilih Sign-in Option, kemudian pilih bagian password, pilih Change, kemudian masukkan password yang sudah kita buat tadi yang lama, yaitu 1234. Kemudian next. Nah, di sini terdapat change your password, berarti meminta penukaran password. Kita kan ingin menghapuskan password atau meniadakan password sehingga kita tidak perlu lagi login menggunakan password. Caranya yaitu kita kosongkan saja pada bagian new password, re-enter password, password hint, kita kosongkan saja. Langsung saja kita klik next. Kemudian finish. Oke, sudah selesai. Gampang kan? Oke, yang kedua yaitu hide file atau folder. Cara ini sangat sederhana, namun hal ini sangat membantu untuk menyembunyikan data-data pribadi kita, supaya data kita selalu aman. Misalnya, jika kita ingin menyembunyikan data kita dari orang lain ataupun saudara kita, agar mereka tidak mengetahui data-data pribadi dari kita. Oke, langsung saja caranya. Klik My Computer, kemudian pilih folder atau file yang ingin disembunyikan. Di sini saya ingin menyembunyikan folder dari data 1 dengan cara klik kanan, kemudian Properties, kemudian beri centang pada kolom Hidden, kemudian klik OK, kemudian OK. Bam, hilang folder dari data 1 tersebut. Oke, jika kita ingin mengembalikannya atau ingin menampilkannya kembali, maka dengan cara klik View, kemudian beri centang pada Hidden Items. Kemudian data tersebut akan kembali, tetapi belum sepenuhnya kembali. Kita akan mengembalikan sepenuhnya dengan cara klik kanan pada folder data 1, kemudian Properties, kemudian hilangkan centang pada kolom Hidden, kemudian klik OK, kemudian OK. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang ketiga adalah disable file sharing atau menonaktifkan file sharing. Mengapa perlu dinonaktifkan file sharing? Karena jika kita melakukan share kepada teman kita, maka orang lain juga dapat mengambil data kita. Maka perlunya itu menonaktifkan file sharing. Atau juga jika kita sudah melakukan file sharing kepada teman kita, tetapi kita lupa untuk menonaktifkan atau men-stop file sharing tersebut, maka data tersebut dapat digunakan atau diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Caranya yaitu klik kanan Windows, kemudian Control Panel, kemudian pilih File Explorer Option, kemudian pilih tab View, kemudian scroll ke bawah, kemudian hilangkan checklist pada Use Sharing Wizard Recommended. Hilangkan, kemudian klik Apply, klik OK. Oke, kita tes, kemudian kita buka My Computer atau berkas. Pilih folder yang akan di-sharing, kemudian klik kanan, Share. Maka folder tersebut tidak bisa di-sharing karena kita sudah nonaktifkan. Kemudian pula jika kita ingin
kembali atau melakukan share kepada kawan kita, kita dapat menonaktifkannya kembali, yaitu kita harus kembali ke menu File, Explorer Option, kita klik, kemudian pilih tab View, scroll ke bawah, kemudian pilih centang Use Sharing Wizard, kemudian klik Apply, OK. Selanjutnya itu mengaktifkan Windows Firewall. Windows Firewall adalah program yang berguna untuk memproteksi komputer ketika komputer disambungkan dalam jaringan internet. Windows Firewall memproteksi komputer dengan cara memblocking komunikasi dari kemungkinan software atau konten yang berbahaya dan juga person atau program yang akan berinteraksi dengan komputer tersebut. Jadi, Windows Firewall juga membantu untuk komputer kita agar tidak terserang oleh virus seperti Trojan, worm, dan lain sebagainya. Caranya yaitu klik kanan pada Windows, kemudian Control Panel, kemudian Windows Firewall. Atau dengan cara klik pada ikon jaringan pojok kanan bawah, klik kanan, kemudian pilih Open Network and Sharing Center, kemudian pilih Windows Firewall, kemudian pilih Turn Windows Firewall on or off, kemudian aktifkan Windows Firewall-nya dengan cara centang atau pilih Turn on Windows Firewall, yang bawahnya juga sama, pilih Turn on Windows Firewall, kemudian klik OK. Selesai. Oke, cara selanjutnya yaitu dengan menginstal antivirus. Dengan menginstal antivirus, kita dapat meminimalisir atau memblok virus-virus yang masuk ke dalam sistem operasi kita, serta selalu menjaga sistem operasi kita supaya aman dari serangan virus. Contoh dari beberapa antivirus yaitu yang pertama Avast, yang kedua Avira, yang ketiga EzetNote 32, yang keempat MCAV, dan berbagai antivirus lainnya. Kemudian, jika kita ingin mendownload suatu file, maka downloadlah melalui situs resminya. Jangan melalui situs yang tidak resmi. Dan juga bila kita ingin mendownload sebuah software, downloadlah software tersebut yang original, jangan yang crack. Karena biasanya yang crack itu sudah terdapat virus di dalam software tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.